poin Pak terkait dengan banyak dari hal-hal dari komite, terus dari Bapak Kepala Sekolah. Yang penting tadi itu ada terkait mobil praktik itu tidak diangkat oleh komite, tidak diangkat oleh komite. Saya catat. Tapi jadi pemberitaan sudah tidak mau jangan terus sudah Bapak. Ini kita persilakan Pak Kadis dulu untuk bisa menjelaskan, merespon dari beberapa poin tadi. Apakah kebijakan untuk mengangkat diperbolehkan atau tidak dan segala macam terkait dengan kebijakan yang diambil oleh kepala sekolah. Saya persilakan Pak Kepala Dinas bisa jelaskan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Bapak Ketua dan Bapak Bibi, Bapak Ibu anggota Komisi 5 yang juga saya hormati, Pak PMT Kepala Sekolah, Ketua Komite dan Pengurus, teman-teman media, sehingga kita semua yang sama saya hormati dan saya kasih. Yang pertama, pada tahun 2024, tepatnya tanggal 11 September, kami merilis sebuah surat yang menegaskan kepada sekolah-sekolah untuk tidak boleh merekrut guru dulu. Tentu kami akan menjelaskan pertimbangannya kenapa. Kalau merekrut guru, mesti ada rekomendasi atau ada izin dari dinas. Alasannya adalah kita sedang mempersiapkan ada formasi P3K yang cukup banyak. Ada 2.506, tahap 1 kita punya lulusan P3K. Kemudian di tahap kedua sudah mendaftar sekitar 2.800-an. Yang mendaftar 4.000 informasi dari beberapa kasus. Yang mendaftar 4.000. Jadi begitu banyak, sehingga kita tata dulu ini. Supaya, karena ini terkait dengan kewajiban. Kalau kita rekrut dan kita kasih masuk Dabudi, kita kasih NUPTK, terakhir mereka untuk kami harus ikut tes. Karena kami ada di dalam itu. Sementara kondisi faktual kita sekarang, rasio guru dan murid 1:11. Padahal idealnya 1:36. Dampak ikutan dari itu adalah gaduhnya guru-guru bahasa Inggris misalnya. Kenapa kami harus L3, lulus pada waktu dan sebagainya? Karena itu rekrutmen yang dilakukan tidak berdasarkan pada analisis kebutuhan. Lalu kami di dinas, saya kepala dinas, saya masuk itu, izin Bapak Ibu, saya harus menerbitkan SK, mengesahkan guru-guru yang direkrut oleh kepala sekolah. Saya tidak tahu ini orang siapa, bukan masuk dia dari mana nama siapa, tapi kapabilitasnya dan kapasitasnya, dan kenapa dia direkrut, saya harus menerbitkan SK itu. Berdasarkan SK itu, besok lusa ada apa maka baru saya harus mengikuti itu. Sementara kepala sekolah akan ada dengan SK kepala dinas. Sehingga kami perlu menata itu. Sehingga apabila terjadi sesuatu dengan guru-guru, maka ributnya pasti muara di kepala dinas. Kepala sekolah atau siapapun yang merekrut itu, mereka akan pada level yang aman. Itu personal di dinas. Sehingga kami perlu menata itu. Sehingga kami tegaskan itu. Dan sampai saat ini begitu banyak surat yang masuk. Segera tetapkan SK, minta untuk ditetapkan SK. Untuk NUPTK saya bilang sabar sampai dengan penempatan P3K, bahkan untuk yang tahap 2. Itu semua pertimbangan kita, sehingga kita tegaskan itu. Lalu kemudian untuk kondisi kota Kupang, kita ini sebenarnya ada kelebihan guru juga. Kelebihan guru kita dapatkan itu, kelebihan guru di kota Kupang, SMA, SMK, sekolah negeri ada 324 guru. 324 guru. Sehingga izin itu dibutuhkan supaya apabila ada kekurangan guru, kita akan melihat di mana terjadi penumpukan guru untuk diredistribusi ke sana. Itu dasar kebijakan saya. Dasar kebijakan saya. Sehingga perlu dikonsultasikan. Lalu kemudian, kenapa kita hati-hati? Karena itu menambah beban pada orang tua. Karena pasti untuk membayar itu akan datang kebijakan dari level sekolah dan komisi. Bahwa kita ada tambah guru, maka orang tua harus mengkontribusi itu. Itu yang kita jaga semua itu. Supaya jangan terlalu berat beban kepada orang tua. Karena apa? Anak-anak itu sekolah di sekolah negeri. Prinsip saya sekolah negeri adalah kehadiran negara untuk melaksanakan tugas mencerdaskan kehidupan bangsa. Tugas negara.
itu sekolah negeri. Sehingga itu kebijakan kami, Bapak Ketua dan Bapak Ibu yang kami hormati. Lalu kemudian saya juga perlu menyampaikan, saya tidak pernah memberi perintah lisan untuk membayar itu. Berkali-kali saya ingatkan kepada Pak Kepala Sekolah, Anda melanggar surat saya. Itu Bapak Kepsek tahu itu, melanggar surat saya. Lalu kemudian yang berikut, terkait SNBP, Seleksi Nasional Berbasis Prestasi. Ini merupakan kesempatan bagi anak-anak kita, semua yang punya cita-cita untuk melanjutkan pendidikan di sekolah dengan sekolah-sekolah negeri yang baik. Itu salah satu kesempatan melalui SNBP. Dan ini kerinduan dari semua anak-anak berprestasi di setiap sekolah. Sehingga ini juga apabila SMA, SMK 2 tidak melakukan ini dengan baik dan fasilitas, saya kira ini juga sebuah hal yang merugikan anak-anak didik kita. Kemudian yang berikut, saya juga pada kesempatan ingin menyampaikan berita yang tersebar di media sosial. Penunjukan saudara Muhammad T sebagai PLT Kepala Sekolah semata-mata beranjak pada fakta bahwa beliau adalah guru senior di SMK Negeri 2, memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai PLT Kepala SMK Negeri 2. Itu satu-satu alasannya cuma itu saja. Jadi kalau ada informasi bahwa itu titipan pejabat, di ruangan ini saya mengatakan tidak ada satupun pejabat yang menitipkan saudara Muhammad T untuk diangkat dari kepala sekolah. Murni pertimbangan teknis dari kami di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bahkan yang beredar itu bahwa, mohon maaf kalau saya ini, salah satu bapak kita disebut-sebutkan nama. Beliau pernah tanya sama saya, Pak Kadis, kenapa yuk angkat orang itu menjadi PLT kepala sekolah? Saya bilang, karena berdasarkan pertimbangan teknis dia memenuhi syarat. Ini yang saya perlu juga menyampaikan supaya pemerintah itu tidak menghakimi atau berat sebelah atau tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Kemudian terkait dana komite, saya kira tadi sudah disampaikan dan saya tidak komentar banyak karena itu komite dan kepala sekolah sudah menyampaikan dan itu kebanyakan untuk kebutuhan guru. Saya kira mungkin itu saja Pak Ketua yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak.